Ya, kalau Mbak Fitri masih menanyakan bagaimana perkembangan dari proses penyelidikan ya, karena kan udah cukup lama juga nih. Terus saat ini juga diperlukan dari tim Mabes Polri juga, tapi kan sudah diidentifikasi CDR CCTV-nya di Puslapor Mabes Polri. Belum juga ada hasil sampai sekarang. Nah, kita minta permohonan untuk bisa ditarik kasusnya ke Barreskrim Mabes Polri. Kalau memang nih kan udah cukup lama juga ya, tentunya bisa ditarik lah nih kasus, bisa di secara menyeluruh dan lebih alatnya juga lebih komplit ya, atau proses hukumnya juga bisa lebih spesifik ya, seperti itu. Itu kira-kira kapan Bang? Mungkin kalau memang udah belum ada titik terang dari pihak Polres sana buat ditarik. Rencananya kita minggu depan itu udah melakukan pengiriman surat penarikan LP dari Polres Tangerang Selatan ke Barreskrim Mabes Polri. Itu kita udah siapkan juga suratnya, nanti kita akan bicarakan dengan klien apakah ini bisa langsung ditarik atau mungkin nanti bagaimana teknisnya ya, mungkin dari pihak kepolisian nanti dari pihak Mabes Polri yang bisa memberikan satu petunjuk ya, agar bisa seperti apa nih kasus ini bisa diproses, diselidiki dan dilakukan ya pengembangan, dan tentunya pasti bisa dicari pelakunya. Berarti dari Kevin sendiri sangat setuju Bang untuk melimpahkan ke Barreskrim. Ya, kalau Pak Fitri sendiri sebenarnya sangat setuju ya, karena apa? Apapun proses polisi dalam penegakan hukum, artinya minta penegakan hukum ya, tentunya mau makin cepat kan proses ini bisa terbuka lebih baik kan, seperti itu. Makanya minta agar yang terbaik seperti apa atau mungkin ditarik, kalau memang di Polres masih di Polres ya harus diberikan satu kepastian hukum, jadi tidak berlama-lama kan. Oke, tapi Bang baru-baru ini kan Kak Fitri sendiri di Instagramnya selalu menyerukan dia sekarang harus bersuara terus untuk hal-hal yang membuli dia, berapa akun juga yang menjadi buzzer nih akan dilaporkan juga katanya. Ini mungkin Abang tahu nggak sih? Ya, tentunya setiap orang yang dalam hal kata lain adanya satu ujar kebencian, baik itu secara langsung maupun secara verbal ataupun lewat media sosial, apalagi itu sudah dikonsumsi banyak orang ya. Ini jelas di sini melanggar hukum ya. Nah, tentunya kalau sudah kelewatan batas, tentunya Mbak Fitri pasti akan membuat laporan gitu. Itu jelas di situ, karena jangan sampai hal ini menjadikan satu perkembangbiakan perilaku-perilaku tidak baik, terus dibiarkan bahkan kebal hukum. Nah, ini yang harus dipahami juga kepada masyarakat yang menggunakan alat elektronik, terus akhirnya juga menggunakan secara di luar batas ya. Jadi ini jelas harus mendapatkan satu konsekuensi hukum yang harus diterima kalau dia melakukan sudah melewati batas ya, itu. Dan tentunya gitu. Tapi Mbak Fitri kemarin juga sempat mau melaporkan, tapi kan lihat juga seberapa besar nih apa yang dilakukan kan gitu. Oke, Bang, ada juga informasi Kak Fitri juga di IG mengatakan banyak netizen atau itu yang pengen bersedekah atau berdonasi untuk yuk ke bebas, dan mungkin pernah nggak sih sempat diskusi atau berbicara dengan Abang gitu tentang perihal ini gitu kan, selalu bersuara kan Kak Fitri sekarang di Instagramnya terhadap Niki, terhadap yang menghujat dia lah selama ini, dia bertahan selama 2 tahun gitu. Ya, kalau secara langsung untuk masalah itu belum ada pembicaraan itu ya. Tapi kalau menurut pandangan hukum ya, apapun upaya-upaya hukum yang dilakukan ya, orang menjadikan tersangka atau terdakwa boleh-boleh aja melakukan upaya-upaya hukum, asal itu masuk ke dalam aturan koridor-koridor pembelaan hukum. Jadi kalau memang di luar daripada itu, tentunya ini juga menyalahgunakan satu aturan undang-undang ya. Ya, sekarang kalau mau pembelaan hukum silakan aja, berdasarkan aturan. Ada ranahnya yang bisa untuk membela hukum. Apa aja fakta bukti dan lain-lain. Tapi kalau untuk iuran ataupun apapun itu dalam bentuk iuran, ya harus
tanyakan untuk iurannya bagaimana kan, seperti apa? Karena penegakan hukum nggak bisa dengan iuran deh. Oke, berarti minggu depan ada kemungkinan semua laporan akan dipindahin ke Mabes ya, Bang? Iya, kita lagi upaya, kan kita melakukan apa namanya follow up ya, dan kita minta apa namanya diskusi dengan pihak Barreskrim Mabes Polri, apakah ini harus ditarik atau perkembangan seperti apa? Karena kalau saya lihat nih sampai sekarang udah jalan di tempat nih. Sepertinya begitu. Karena apa? Karena udah cukup lama nih, berbulan-bulan kan. Nah, coba seperti apa kinerja daripada pihak kepolisian sehingga ini menjadikan satu laporan perlindungan hukum yang harus diperlukan, harus dijalankan dan harus mempunyai kepastian hukum. Kalau memang tidak ketemu atau tidak bagaimana, ini kan jelas di sini apa aja kan. Tapi kalau lambat seperti ada indikasi ada permainan atau seperti apa nggak sih, Bang? Mungkin kan laporannya sudah lama dan lambat gitu kan? Adanya permainan saya tidak melihat ke arah situ, tapi pada prinsipnya adalah saya melihat dengan nyata bahwa sampai detik ini belum ada perkembangan, belum ada kemajuan, dan kita semua menunggu itu. Mungkin upaya kita adalah bagaimana ini bisa kasus ini ditarik ke Barreskrim Mabes Polri, itu aja. Karena memang ranah kita, karena kita mengembalikan bahwa sepenuhnya hak penyelidikan, penyidikan, bahkan petersangkaan itu adalah hak kewenangan dari pihak kepolisian. Dan kinerja Polri sekarang ini sedang diperlihatkan bagaimana mereka menyelidiki, melihat, mengembangkan, bahkan juga menemukan bukti-bukti. Nah, tentunya ini harus kita hargai, tetapi ada batas limit waktu yang harus ya kita ngambil langkah apabila ini tidak diberikan kepastian. Biasanya berapa lama Bang limit waktu kalau memang stuck laporan itu di sana? Ya tergantung perkembangan. Kalau perkembangan dari pihak Barreskrim, pihak lapor Mabes Polri melihat CDR itu dikembangkan, udah lebih dari 1-2 bulan ya. 2 bulan, itu udah cukup lama. Kita minta perkembangannya seperti apa, hasilnya. Setelah itu baru pengembangan lanjutan, apalagi gitu. Tentu itu kita hargai pihak kepolisian dalam proses pengembangan, karena ini bagian daripada proses penyelidikan, menemukan seorang ataupun lebih sebagai pelakunya kan. Oke. Terima kasih, Bang. Oke.